saya bekerja di Polsek Lubus ini. Tahu nggih Polsek Lubus ya? Nah, kedinasan saya adalah di bidang Babin Kamtibmas ini. Babin Kamtibmas ini bertugas untuk membina, memberi penyuluhan, memberi tentang Kamtibmas memberi pada masyarakat dan seluruh mungkin warga. Yang selanjutnya ya, istri anak saya itu ada 5, alhamdulillah ya, dari istri yang pertama cukup, itu mungkin cukup itu aja. Terus saya tinggal di daerah Masalah, mungkin tahu ya Masalah, daerah Gebang. Nah itu, dan saya berdinas di Polri sudah cukup lama, kurang lebih 25 tahun, 24 tahun. Jadi sudah banyak pindah sana pindah sini. Nah, ini terakhir saya di Buko ini sudah kurang lebih 14 tahun. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Saya itu juga masih belajar, ya. Saya juga mahasantri, saya juga mahasiswa. Ya walaupun saya sudah lulus kuliah, tapi saya tetap juga belajar. Oke. Jadi saat ini kita tidak mengajar dan tidak belajar, dan kesepakatan kita, oke, 2 jam bisa, punya waktu 2 jam ya. Nah, kita mohon untuk belajar bersama. Nanti apa yang akan saya sampaikan atau nanti ada kekurangannya dan kelebihannya, tolong nanti diperbaiki dan tolong tanya aja ke Pak. Kita bebas dari ini. Okay? Saya langsung saja ke materi yang diminta oleh pihak universitas atau pihak Mahat. Ya, kemarin itu mintanya kita itu belajar disiplin, belajar motivasi untuk semangat dan motivasi. Ya, mungkin semua sudah tahu ya, sudah dengar semua kata-kata disiplin, sudah tahu. Ya, silakan apa disiplin, Mas? Apa Mas? Tepat waktu. Terus apa Mas kira-kira? Disiplin apa? Sama. Apa? Disiplin itu apa? Sama. Gak ada ide. Mbak ya Pak, disiplin. Coba. Sudah dicoba. Apa Pak? Tepat waktu aja. Iya, sini. Teratur. Terus? Tepat waktu sama teratur. Nah, terus? Ya. Disiplin di sini mungkin ini pengertian disiplin menurut kamus besar bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan dengan kesadaran pribadi. Ya, dari apa itu? Nanti ngopi aja ya, nggak usah nulis dulu. Kita fokus ke materi. Ya, disiplin itu adalah suatu ketaatan. Jadi tepat waktu itu juga termasuk bagian dari disiplin. Ya. Ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan dengan kesadaran pribadi. Kalau dalam Islam itu istiqomah. Qala rabbunallah summa istaqamu. Jadi qala rabbunallah, orang yang berhajat untuk menuhankan Allah, maka istiqomahlah. Oke, itu mungkin sudah dengar ya. Itu istiqomah itu disiplin dan ketaatan. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan dengan kesadaran pribadi. Jadi ketaatan, kita itu taat, patuh, melaksanakan. Bukan cuma taat saja, tapi tidak melaksanakan. Ya, mengapa harus ada ketaatan? Karena apa? Kita butuh untuk melakukannya. Terus ada lagi yang garis besarnya adalah peraturan. Ada kakak-kakak semua ya. Tolong, apakah
aturan itu? Tadi kan sudah ketaatan. Aturan itu apa? Larang. Apa? Aturan itu apa? Apa cuma larangan saja? Aturan itu apa? Hukum itu apa? Ya, mungkin yang saya jelaskan aja termasuk larang itu cuma bagian dari aturan. Aturan itu ada larangan, ada perintah, ada ajakan atau himbauan. Okay? Perhatian itu juga lah aturan. Nah, mengapa harus ada aturan? Ya, tolong ya, aturan itu apa saja? Tolong ya. Di rumah ada aturannya, di masyarakat ada aturannya, di sekolahan ada aturannya, ya. Di negara kita ada aturannya, bahkan dalam kehidupan kita ada aturannya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu termasuk aturan. Nah, kalau disiplin tadi berarti taat patuh terhadap peraturan tersebut. Yang namanya harus disiplin. Yang namanya aturan itu adalah ada dari aturan dari negara, aturan dari pemerintahan, dari masyarakat kita yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Aturan itu meliputi aturan untuk bahkan aturan untuk diri kita sendiri. Kita kalau tidak punya aturan, bagaimana kita bisa hidup? Kan? Kita makan, kita minum, kita tidur, BAB dan sebagainya, itu kan ada aturannya tuh. Itu aturan pribadi kita. Ya. Nah, itulah yang menjadikan banyak orang-orang yang tidak mengerti dan tidak tahu aturan, akhirnya dia tidak bisa taat. Nah, kakak-kakak di sini ya belajar untuk di pondok atau di mahad ini tujuannya apa? Tahu aturan dan menaatinya. Kita sepakat? Sepakat. Dilaksanakan dengan kesadaran pribadi. Nah, kenapa kok disiplin itu sangat penting sekali? Karena apa? Kalau disiplin tidak ada, maka tidak akan timbul suatu kesuksesan. Nah, tadi kan judulnya disiplin kunci kesuksesan kan? Semua orang yang sukses itu berawal dari disiplin. Oke. Jadi ini dari awal itu harus kita mulai dengan suatu kedisiplinan. Ya, ini pengertiannya begitu, ya. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan dengan kesadaran pribadi. Nah, itu suatu ketaatan, kepatuhan dan pelaksanaan dalam suatu aturan itu harus ada kesadaran dalam diri kita, timbul dari hati kita, timbul dari pikiran kita, timbul dari jiwa raga kita untuk melaksanakan suatu aturan tersebut dan memahami suatu aturan tersebut. Jadi banyak ya orang yang akhirnya tidak sukses, tidak bisa melaksanakan apa yang dicita-citakannya karena tidak disiplin. Sudah paham semua ya? Arti disiplin sudah paham? Apa tadi poinnya? Satu, taat dan patuh. Terus poin kedua, pada peraturan. Poin yang ketiga, dalam kesadaran pribadi. Nah, itu poin-poin itu harus ada semua. Poin itu harus ada semua. Selanjutnya, oke. Mengapa kita harus disiplin ya? Di sini saya akan merangkan kira-kira apa disiplin tujuannya. Oke. Kok harus disiplin? Nah, itu disiplin. Sekolah harus disiplin, di rumah harus disiplin, di mana? Di kampus harus disiplin. Ya, itu tujuannya adalah satu, yaitu menghindari perilaku yang menyimpang. Banyak orang-orang yang tidak disiplin itu akhirnya dia itu menyimpang. Ya, mulai hal-hal yang kecil, ya mungkin dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan sampai hal-hal yang besar penyimpangnya itu sampai ke taraf yang masuk ke pidana. Oke, ada ya yang tidak disiplin nanti masuk pidana, akhirnya merugikan dirinya sendiri. Saya beri contoh perilaku menyimpang ini ya. Mulane iki asline hal yang kecil, jika pulpen di koncone, jika sepatu di koncone, akhirnya jika TV di tombol nih, jika komputer di tombol, akhirnya dia masuk penjara, ketangkap polisi. Nah, itu kan akibat tidak disiplin diri. Karena apa? Menuruti hawa nafsunya. Nah, jadi itu
apa itu perilaku-perilaku yang menyimpang ini nanti akhirnya arahnya nanti tetap jadi teman setan gitu. Contohnya tidak disiplin sholat gitu aja, kita malas sholat, malas murojaah Al-Quran, malas, ya itu nanti jadi temannya setan, jadi jerong-jerongnya ke jurang neraka. Nah itu akibat itu akan menjadikan suatu perilaku. Perilaku itu apa? Suatu tindakan yang diulang-ulang, yang menjadi kebiasaan perilaku. Akhirnya kalau menyimpang, yang rugi adalah diri kita sendiri. Dan selanjutnya belajar hidup yang baik sehingga bermanfaat untuk diri dan lingkungan. Tujuan disiplin itu untuk hidup yang lebih baik, ya, sehingga bermanfaat untuk diri dan lingkungan. Kalau kita menjadi orang baik, kira-kira yang sing mendapatkan kebaikan siapa? Diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, lingkungan kita. Lingkungan kita ya orang tua kita, adik-adik kita, kakak kita. Kalau yang sudah punya istri, suami istri kita. Jadi sampai itu calon semua harus menjadi orang-orang yang baik. Karena apa? Orang yang baik dimanapun akan menjadi magnet, menjadi suatu mercusuar untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Okay? Bermanfaat untuk diri dan lingkungan. Kalau kita menjadi seorang yang disiplin, akhirnya menjadi orang yang hidupnya itu baik. Contohnya, wong ini sergap olahraga, gitu, sergap makannya teratur, istirahatnya teratur. Akhirnya apa? Badannya sehat. Disiplin, butuh disiplin gak ini? Butuh suatu kedisiplinan. Wes makame wegah, turune bandang-bandang, akhirnya badannya sakit. Yang rugi dirinya sendiri. Itu contoh kecil ya. Nah, inilah. Yang ketiga, bisa meraih yang diinginkan, cita-citakan sehingga hidupnya akan bermakna dan bahagia. Karena apa tadi ya? Disiplin itu adalah kunci sukses. Akhirnya kita bisa bisa hidup lebih bermakna dan bahagia. Nah, cita-citanya berhasil kita raih, kira-kira bahagia nggak? Bahagia ya. Kita senang nggak? Senang ya. Nah, itulah tujuan dari disiplin. Nah, cita-citanya berhasil, semua akan membanggakan kita, bahkan diri kita sudah membanggakan diri kita sendiri untuk karena kesuksesan kita. Yang selanjutnya bisa memahami kebaikan manfaat suatu aturan. Ya, ini poin yang paling penting. Okay? Kalau kita tidak paham akan sesuatu, tidak paham, itu ya malas harus disiplin. Paham, berarti kalau paham tuh ngapain sih aku sekolah, ngapain sih aku cari ilmu. Kalau kita nggak paham masuk cari ilmu, kita tidak akan mau. Okay, ya? Ngapain sih saya harus makan teratur, ngapain sih saya harus pergi ke masjid teratur misalnya. Kalau nggak paham fadilahnya, nggak paham manfaatnya, nggak paham kebaikannya, kita nggak memahami itu, akhirnya kita akan menjadi seorang yang malas dan akhirnya tidak akan menjadi seorang yang disiplin. Oke. Jadi kunci untuk melakukan suatu kedisiplinan itu adalah paham untuk dalam suatu yang aturan-aturan atau apa yang akan kita tuju itu kita paham. Ya. Ya, selanjutnya ya. Disiplin diri itu bagaimana caranya ya? Bagaimana cara apa itu? Kriterianya bagaimana? Kalau disiplin diri itu yang pertama itu satu adalah sanggup menggerakkan diri. Sanggup menggerakkan diri. Kadang-kadang ini kalau bahasa sekarang itu apa? Mager. Nah, banyak dan cepat sana. Mager Pak, mager Bu. Ya akhirnya apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan itu tidak akan tercapai. Misalnya saya target hari ini harus hafal 2 ayat dalam surat Al-Quran.
Tapi kita mager murojaah, kita mager membaca. Akhirnya apa? Orang legah, tidak bisa menggerakkan diri kita untuk berbuat apa yang kita targetkan. Ya akhirnya tidak akan tercapai targetnya. Ya kita undur terus, akhirnya kita tidak akan bisa melampaui target yang kita harapkan. Yang selanjutnya, kalau kita bisa menggerakkan diri, menggerakkan diri itu caranya apa kira-kira? Gak mager, itu lawan katanya. Harus dipaksa. Ya. Antum semua kalau tidak dipaksakan, belajar tidak akan dipaksakan. Sholat malam kalau tidak dipaksakan, sedekah kalau tidak dipaksakan, itu tidak akan terwujud, tidak akan tercapai. So kapan disorakan, nggak akan jadi terjadi. Karena apa? Karena mungkin faktor-faktor faktor manusia itu kan asli ini kan mager kan. Ini nanti ada di pembahasan di belakang. Ya. Maka dari itu kita selaku manusia yang diciptakan lengkap daya upayanya, lengkap secara batin, secara lahir. Ya, sehat semua kan ini ya. Kakak-kakak semua sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat lahir batin? Gak ada yang stres atau kebanyakan pikiran? Gak ada ya? Alhamdulillah. Jadi kalau kita diberikan suatu daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala, itu tolong kita gunakan yang semaksimal mungkin. Tangan kita untuk apa? Tanganku komplit drijiku yo 10 komplit. Ya dige ubah dige kerja, sak kerja nih, sak prakaya, sak anu. Bisa aku nulis, bisa aku macul, istilah kayak gini. Bisa aku jahit, bisa aku masak. Itu. Jadi tangan jangan sampai mager. Mager itu boleh-boleh saja kalau memang jatah kita, schedule kita untuk mager istirahat. Tapi kalau mager terus-terusan, akhirnya kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa menggerakkan diri kita, dan apa-apa yang menjadi target dalam hidup kita akan terabaikan. Ya, selanjutnya yang kedua, disiplin diri itu harus sanggup mengendalikan nafsu. Anak-anak muda ini banyak kan nafsunya tinggi, nafsu apapun, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu untuk foya-foya, nafsu untuk dan lain sebagainya, untuk merasakan nikmatnya dunia itu mesti lebih tinggi daripada seusia saya. Jadi untuk mengendalikan nafsu itu caranya harus pinter-pinteran. Ya, wah aku ini jam 5, setengah 5 esok kudu di masjid subuh. Wah males dia nanti enak turunnya ya, enak tidurnya aja ya. Nah, akhirnya apa? Kita terkalahkan oleh nafsu kita. Gak jadi ke wah sebenarnya hari ini kita itu sekolah di pelajaran wah tapi kok awalku nggak nyaman ya. Akhirnya kita tidak berangkat sekolah. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita nggak bisa melawan diri kita sendiri. Karena apa? Ketumpuk oleh nafsu kita yang kurang sip. Jadi nafsu itu memang salah satu faktor untuk bisa tercapainya suatu disiplin dalam diri kita. Kalau bisa mengendalikannya. Tapi apa ya orang enak ya nafsu itu. Kalau di nafsu itu sebenarnya ya dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau itu karunia yang sangat indah. Kalau coba manusia kalau nggak ada nafsu, dunia itu tidak akan berwarna. Orang yang pengen rasa makan, orang pengen rasa berkeluarga, orang yang pengen rasa kasih sayang, orang yang rasa pengen duit jabatan itu coba kalau nggak ada. Tapi nafsu itu kalau berlebihan tidak bisa mengendalikan diri, kita akan terpuruk. Betapa banyak orang itu nafsunya tinggi untuk meraih suatu jabatan, ya, dengan segala cara, akhirnya dia rugi sendiri apa? Dengan cara yang salah, dengan perbuatan yang kotor, ya. Akhirnya suap menyuap, akhirnya terjebak dalam suatu pidana. Nah, itu kan termasuk nafsu ya.
nafsu pengen punya harta banyak, pengen punya istri yang cantik, atau pengen mempunyai jabatan yang tinggi, itu termasuk nafsu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita diberi nafsu itu untuk kenikmatan kita hidup di dunia ini. Tapi pandai-pandailah untuk mengendalikan diri. Nah, salah satunya apa? Kalau kita ingin mulai dari awal ini sukses, banyak-banyaklah berpuasa. Karena itu, satu, puasa itu bisa mengendalikan diri kita, bisa ngerem. Ya, istilahnya belajar untuk mengendalikan. Nah, jenengan masih muda, dari awal sudah puasa, sudah bisa mengendalikan diri. Nanti saat usia kita dewasa, saat kita tua nanti itu akan terbiasa. Bisa itu ala biasa gitu ya. Nah, yang selanjutnya disiplin diri itu akan tercipta apabila kita sanggup mengendalikan emosi. Dan ini emosi kalau nafsu beda nggak? Beda ya. Emosi itu contohnya gini. Contohnya apa ya? Contohnya emosi apa? Marah. Apa? Contoh emosi apa? Selain marah, emosi itu apa? Selain marah, apa? Nangis itu masuk emosi kan? Sedih? Nah, apa lagi? Apa lagi? Emosi, bentuk emosi itu apa aja? Nah, bentuk emosi apa aja? Yang putri apa? Sedih, senang, takut, marah, itu kan emosi kan? Itu juga harus perlu kita kendalikan. Karena apa? Kalau kita terlalu sedih, terlalu ya, orang itu kalau terlalu sedih, nggak mungkin akan disiplin. Wah, sedih banget, nggak jadi semua, gubrak semua hidup, ya kan? Kita akan tertutup semua aktivitas kita dengan kesedihan kita. Benar nggak? Ya, pernah nggak merasakan ini? Kalau suatu aku pengen mungkin pengen mempunyai sesuatu atau pengen melakukan sesuatu, ketika itu sedih yang terlalu dalam melanda kita, terus kita mager. Pernah nggak? Pernah ya. Terus selanjutnya misalnya senang yang berlebihan. Kalau senang itu boleh nggak senang? Naluriah ya. Tapi kalau senang, berarti orang senang nih digawe senang gitu. Ya itu yang nggak boleh. Itu yang melebihi. Nah, jadi kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan perasaan kita. Emosi itu terkait dengan perasaan. Nah, kalau nafsu itu terkait dengan keinginan. Bedanya apa? Keinginan sama perasaan. Jadi kalau emosi itu kaitannya sama perasaan kita. Waktu kita sebenarnya kita bisa marah waktu itu, tapi kita kendalikan. Marah itu tidak baik. Marah itu akan melunturkan keimanan kita. Marah itu akan membuat berantakan semua. Tapi waktu marah itu pada tempatnya, waktu marah kita pada tujuannya itu insya Allah akan baik. Ya. Silakan. Langsung aja. Ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan emosi kita, insya Allah kita akan bisa disiplin. Mungkin sanggup? Sudah paham ya ini ya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti tolong kita naik lagi buku kayak gitu. Kita introspeksi diri. Iya, toh hari ini apa yang terlewatkan untuk saya pasti terjadi. Terus apa nafsu saya yang berlebihan itu apa, yang kurang itu apa? Nafsu itu kalau kurang juga nggak bagus juga. Wes aku tak dekong di rumah aja, wes aku nggak pengen apa-apa. Yang penting aku makan 1-2 suap, itu nggak baik juga. Tapi nafsu yang berlebihan, wah aku pengen menjadi seorang
bilioner ya, bilioner. Aku tak kerja seorang mati-matian sana. Itu juga nggak baik. Ya, nafsu itu ya nafsi apa gitu, setengah-setengah kita di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kurang. Itu juga nggak baik. Ya, kalau kita sudah paham itu, tolong perangkat-perangkat diri kita. Contohnya naik komputer itu, perangkatnya mouse, apa itu, layar, keyboard. Kita harus paham perangkat komputer diri kita sendiri. Paham diri kita, ya. Kok aku ki ngopo to? Senenganku yo. Aku senenganku apa? Aku gampang sakit itu kalau pas apa? Badanku itu nek nompo gak pas, ya jangan dilakukan. Misalnya ya, saya itu hobinya sambel bisa. Tapi kalau badan kita, perut kita tidak bisa menerima, ya seneng ini ya juga oke sambel coba pedas. Itu salah satunya ya. Itu kan termasuk nafsu makan. Jadi dikendalikan. Ya insya Allah nanti hidup kita akan menjadi bahagia, akan jadi nikmat. Ya dicari itu apa toh? Wongi sehat, selamat dunia, selamat akhirat. Sehat badannya, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat hatinya. Ya, percuma aja nih awal dhewe iki apa itu? Hartanya banyak tapi badannya enggak fit. Gitu. Percuma aja. Tapi enek wong badane fit, awake kene waras ning ora gelem ngupaya, ora gelem bekerja. Itu yang salah itu. Nah, tujuan Anda di sini, ya alhamdulillah, ini suatu Anda tergerak ke sini, Anda hari ini bertemu dengan saya, Anda mendengarkan mungkin presentasi saya. Insya Allah ini suatu bentuk apa ya? Bentuk Anda itu bisa menggerakkan diri, menggerakkan nafsu dan menggerakkan emosi. Oke, siap? Sanggup ya? Ya, selanjutnya. Nah, mengapa disiplin itu sulit ya kakak ya? Saya manggilnya kakak aja ya, gede-gede, tak panggil adik-adik. Ya, ini kak, mengapa disiplin itu sulit? Saat ini banyak ya orang-orang itu merasa dirinya itu apa ya? Ngopo kok aku gak bisa disiplin, ngopo kok aku gak bisa sukses, mengapa aku tidak bisa nggak bisa mencapai semua target-targetku, mencapai cita-citaku. Karena apa? Satu, manusia itu punya sifat dasar, mau dasar yang jelek maksudnya. Dasar baik itu kan. Nah, manusia itu kan diciptakan beda sama dengan malaikat, dengan hewan. Ya, Allah itu menciptakan 3 makhluk, ya. 1 malaikat, 2 manusia, 3 setan dan hewan. Nah, manusia itu ada di antara keduanya ini, ya. Manusia itu di antara malaikat dan setan. Dan kalau malaikat itu ngajari apik, ya, tidak punya sikap buruk sama sekali, taat, patuh, apik. Tapi kalau setan itu ngajarnya ke dalam keburukan terus. Hewan itu wis ora duwe apa itu? Beda lagi, hewan itu punyanya ya cuma sifat hewani aja, tidak punya hati, tidak punya pikiran. Oke. Jadi manusia itu diciptakan di antara setan dan malaikat. Ya punya sifat baik, ya sifat buruk. Mempunyai keadaan yang baik dan mempunyai keadaan yang buruk. Mempunyai keinginan yang baik, mempunyai keinginan yang buruk. Itu ya. Jadi itu sudah alamnya gawani kokono. Nah, apa iki? Carane gawan bayi, nggih. Kalau nek anu iki gawan bayi. Gawan bayi itu manusia ki apa? Mesti punya sifat buruk. Nah, di salah satu penyebab disiplin itu sulit itu adalah satu, yo kaya jadi males, capek, mager, berontak, mengabaikan apa itu, menuruti hawa nafsu, menuruti emosi sesaat. Nah, itulah penyebab daripada suatu orang itu tidak disiplin. Okay. Nah, saya kasih contoh. Sifat dasar manusia ini kalau kita tidak kendalikan, itu kita akan
ya wes selamanya jadi orang yang pemalas. Kan lawan kata dari disiplin, jadi ya orang pemalas, disiplin. Pemalas, malas, suatu keadaan yang tidak mau melaksanakan. Contohnya kita sebenarnya jadwal kita hari ini hafal saya pakai Jawa 1 juz. Oh ternyata saya kok malas sekali. Akhirnya 1 juz terabaikan. Besok lagi 1 juz terabaikan. Akhirnya tidak pernah kita akan murojaah. Dan sifat ini harus kita lawan, harus kita kendalikan. Ojo dituruti, jangan dituruti. Dan terus misalnya ada aturan rambu-rambu lalu lintas, jadi merah, ya, ada lampu merah menyala. Kita mengabaikannya, terserah, iya saya lanjut. Akhirnya terjadi kecelakaan, akhirnya ada yang menjadi korban bahkan meninggal dunia. Siapa yang rugi? Kan kita sendiri. Karena itu faktor mengabaikan. Faktor pemberontak misalnya di aturan negara itu kan nggak boleh, misalnya tidak boleh berjudi, tidak boleh miras, tidak boleh mencuri. Berontak, ayo neneke perjudian, akhirnya ketangkep, akhirnya menjadi narapidana. Itu yang rugi kita sendiri. Nah itulah berawal dari ketidakdisiplinan kita dan karena kita tidak bisa melawan atau mengendalikan sifat-sifat yang mendasar. Yang kedua, mengapa disiplin itu sulit sekali? Nah, di sini masih merasa sesuatu itu menjadi beban dalam hidup kita. Belajar, sekolah, mencari ilmu itu beban. Mencari nafkah, kalau yang pilihan nanti kedepannya mencari uang, berdagang, itu menjadi suatu beban. Kalau sesuatu menjadi beban dalam kehidupan kita, itu akan merasa kita itu itu akan malas. Tapi kalau sesuatu kewajiban atau sesuatu hal yang akan kita kerjakan itu adalah dengan perasaan kita happy, kita senang, itu merupakan kebutuhan kita, dan insya Allah itu akan kita laksanakan dengan senang hati. Jadi jangan misalnya sholat gitu ya, sholat itu kalau sudah menjadi beban, itu nggak akan terjadi, kita akan sholat. Jadi kita ini sholat 5 waktu di masjid, ya yang pria. Terus itu beban, tapi coba dilawan. Itu bukan beban, itu kebutuhan saya. Nera sholat aku tiada karo Allah. Nera puasa Ramadan aku tiada. Itu dilawan, itu kita kendalikan. Terus yang selanjutnya, manusia sulit disiplin itu karena apa? Karena manusia merasa cepat bosan. Betul. Anda misalnya dulu belum punya motor, wis ditukang bapak ibu Supra X 1120 tiga guncingan rone selama 2 tahun. Kira-kira nak diku terus kira-kira bosan nggak? Delalah enek, kocone lewat gue enek gue. Aku pengen enek iki ya. Kira-kira enek iki ya. Wis paling muter tok supaya datang ngegas, datang jeglek nih. Nah, ada manusia itu sifat-sifat bosan. Nah, itulah kalau Anda bosan terhadap suatu rutinitas, cobalah kita refleksi, kita alihkan rasa bosan kita itu mungkin dengan perasaan yang lain ya. Perasaan yang lain. Mungkin kalau bosan itu mungkin ya naik sepeda motor divariasi lah. Ya caranya supaya itu orang bosan. Dan aku sholatnya masjid, jadi kok bosan, kok suwe berdino ning kene, aku tak coba ning masjid liyane gitu. Tak delok imam liyane, coba tak ngrungokke suarane imam yang lain misalnya. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, kebosanan ini
salah satu penghambat kita itu sulit untuk disiplin. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan ya, belum memahami makna suatu aturan atau pekerjaan yang kita laksanakan. Wong ini perlu paham aturan, misalnya aturan lalu lintas. Oh, nih pakai sepeda motor itu, naik sepeda motor harus memakai helm. Kalau kita belum paham, gue helm ini maksudnya apa toh? Maksudnya apa toh? Ya untuk melindungi diri kita dari apa? Misal terjatuh atau bagaimana itu kita tidak akan disiplin, tidak akan pakai helm selama-lamanya kalau kita tidak paham aturan tersebut. Oke. Jadi suatu aturan itu dibuat untuk menjaga kebahagiaan, kesenangan atau keutuhan kita selalu dalam kehidupan kita. Contohnya di dalam hidup kita, aturan yang RT. Jadi komunitas itu supaya bisa eksis, supaya bisa hidup teratur, itu mesti ada aturannya. Ada negara, gitu. Itu ada aturan undang-undangnya, ada aturan peraturan hukumnya, ada peraturan-peraturannya. Itu supaya eksistensi negara itu tercapai. Coba ada aturan mesti wong paten-paten nanti, wong sakit nanti nggak ada hukum yang mengatur. Gitu. Nah, maka dari itu kehadiran Anda di sini, ya belajar, menuntut ilmu. Nanti berapa tahun kira-kira di sini? 2 tahun. Ini untuk memahami aturan, memahami suatu kaidah-kaidah. Ilmu itu kan suatu kaidah-kaidah yang harus kita pelajari. Nanti kalau sudah Anda pahami semua, ya tolong dilaksanakan. Nah itu akan terbentuk suatu disiplin. Oke, paham ya? Ya sambil minum atau nggak apa-apa, silahkan. Santai saja. Selanjutnya, ini nanti ada 2 session untuk presentasi saya. Ada 2 session. Saya minta waktunya 1 jam saja 2 session. Tapi itu setengah jam ya. Oke, akibat tidak disiplin. Ya, cita-cita pekerjaan tidak tercapai sesuai target. Yo, kita punya cita-cita, kita ingin bekerja atau kita ingin belajar, mesti kalau kita tidak tanpa ada kedisiplinan, itu tidak akan tercapai. Oke? Tidak akan tercapai karena apa? Kita target-target itu memang harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Entah nanti hasilnya apa, oke? Entah nanti hasilnya apa, harus kita kerjakan. Masalah ketidakmampuan kita atau kekurangan kita nanti akan terjadi. Kita akan tampak atau kita akan mengetahuinya setelah kita kerjakan. Oke. Nah, nanti kita bisa evaluasi. Terus hidup tidak bahagia karena menunggunya beban dan hilangnya kesempatan. Kira-kira umur saya berapa Dek? Kakak? Berapa kira-kira? Belum tanya kan? 47, 45 ya. Kira-kira kesempatan saya untuk menjadi umur 17 lagi bisa nggak? Mungkin nggak? 17 tahun. Bisa nggak? Saya 45. Menjadi umur 17 tahun bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah itulah kesempatan ya. Kakak ya. Itulah kesempatan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Oke. Saat ini Anda usianya berapa? Rata-rata 19? 20? Berapa? Ya, 19, 20. Kira-kira menjadi bayi lagi bisa nggak? Nggak bisa. Nah itulah kesempatan emas Anda saat sekarang masih muda. Silahkan belajar yang banyak. Tuntut ilmu sampai mentok. Karena apa? Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Ya, sekali kita tunda pagi ini, kita mau bikin pagi petang. Wah, tak tunda ya sesuk ya. Kesempatan itu hilang. Kita akan sholat 2. Ternyata kita tidak melakukannya. Kesempatan itu akan hilang lagi dan hilang lagi. Dan kita akan kehilangan waktu dan kesempatan tersebut. Jadi kalau hidup akibat tidak disiplin ini mesti urip ora bahagia.
banyak orang yang tidak disiplin itu hidupnya ya sengsara akhirnya. Apa? Karena dia tidak mau, tidak tercapai apa yang menjadi target dan tujuan hidupnya. Jadi beban hidup itu semakin lama semakin menumpuk. Cara di wong ini kok kayak dosa ya, kayak dulu itu bahagia dunia dan paham nggih? Ini nggih, hidup tidak bahagia karena mempunyai beban dan hilangnya waktu dan kesempatan. Terus akibat tidak disiplin adalah perilaku negatif akan muncul sehingga memberikan diri sendiri. Kira-kira di sini pengennya jadi orang baik atau orang buruk? Baik ya. Berarti kalau orang baik, itu perilakunya positif atau negatif? Positif. Kalau menjadi orang baik harus berperilaku positif. Kalau kita berperilaku positif, berarti kita harus disiplin. Ya. Akibat yang ditimbulkan dari ketidakdisiplinan kita adalah perilaku yang negatif tadi. Menjadi kita itu akan pikirannya negatif, hidup kita negatif, terus cara-cara kita memperoleh sesuatu dengan cara yang negatif, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tersingkir di masyarakat, menjadi sampah masyarakat. Kira-kira nggak mau ya jadi sampah masyarakat ya? Menjadi narapidana nggak mau ya? Menjadi seorang pelanggar nggak mau kan ya? Nah, menjadi seorang pendosa seperti iblis mau nggak? Nah, menjadi seorang penghuni neraka nggak mau lah. Itulah perilaku negatif timbulnya dan akibatnya akan menjadi seorang yang negatif. Oke, paham ya? Yang selanjutnya akibat tidak disiplin itu adalah hidup menjadi akan susah, stres, bermasalah, menyimpang, bahkan menerima sanksi yang akan merugikan. Contoh, kalau kita tidak sholat sanksinya apa? Tidak sholat 5 waktu sanksinya ada ya? Sanksinya apa? Sanksinya apa? Masuk neraka kan? Nah, sanksi yang bahkan itu merugikan diri kita sendiri. Kalau kita mencuri sanksinya apa? Kalau ketangkep di penjara kan? Nah, kalau kita tidak bisa mencapai cita-cita kita, target kita, pikiran kita susah nggak? Susah. Menjadi stres, bermasalah, susah, sedih. Akhirnya kita tidak akan menjadi seorang yang bahagia. Nah itulah akibat-akibat yang ditimbulkan karena kita tidak disiplin. Bahayanya besar nggak? Tidak disiplin bahayanya besar nggak? Besar. Maka dari itu, saya berpesan pada diri sendiri. Saya ngelakon ini ya kudu siap disiplin. Saya ngomong ini loh, ya. Jadi seorang disiplin. Makanya di militer itu apa? Diajarin pertama apa? Disiplin dulu. Disiplin dulu. Karena apa? Karena dalam kedisiplinan itulah bisa meraih atau bisa mencapai kesuksesan. Ya. Terus selanjutnya ya disiplin ya. Kita merasa senang ya diri kita agar disiplin ya. Satu, kita harus merasa bahagia dan senang apa yang kita kerjakan tadi ya. Dibuka hati kita, mood kita dibuka. Aku belajar di SKI itu orang yang tekanan. Ada yang gak tekan nggak? Ada yang nyuruh nggak? Ada yang memaksa nggak di sini? Nggak ada yang dipaksa Pak Polisi? Ada nggak? Dipaksa orang tua? Ada nggak? Dengan kesadaran kan? Nah, lakukanlah dengan senang hati. Insya Allah kita akan jadi seorang yang disiplin. Yang kedua, buat agenda, jadwal dan patuhi. Ya, sudah pernah belum? Anda itu membuat agenda harian, agenda bulanan. Sudah? Benar? Kalau di kepolisian itu ada agenda kerja itu ada nih. Jadi kalau saya itu agenda rencana kegiatan sama kegiatan, laporan kegiatan, terus kita itu membuat agenda 1 bulan itu kerjanya apa saja, di mana saja, itu ada rencana kegiatan. Terus yang kita kerjakan apa saja, itu ada rencana.
Nah, ini tolong agar hidup Anda itu teratur, nyaman, enak, bahagia, senang, tolong buat agenda. Hari ini saya mau apa? Besok saya mau apa? Seminggu lagi saya mau apa? Ditulis saja, kan apa? Ditulis. Tulis semua. Nanti kalau mau tidur buka aja tulisannya. Nulis kita malam kan, nanti kalau mau tidur kita rencana hari ini mau ke sana, mau ke pasar, misalnya hari ini bangun pagi, sholat subuh, terus itu tulis saja agenda harian, agenda apa itu, mingguan, agenda bulanan dan agenda tahunan, bahkan agenda dalam hidup Anda tuliskan. Ya, sanggup kira-kira? Orang sanggup loh ya. Saya saja belum membuat tulisan itu, tapi sudah saya usahakan untuk pekerjaan saya sudah. Setiap itu memang dari awal pekerjaan saya sudah gitu, jadi bagian Dimas. Saya mau rencana kegiatan penjualan di sini, terus itu ada semua. Itu masalah pekerjaan. Tapi dalam hidup saya belum, terus terang saja belum nulis. Tapi kalau komitmen dalam hati saya sudah ada. Besok belum tak tulis, tapi sebaiknya itu ditulis. Besok itu saya rencananya kegiatannya apa aja. Besok itu saya ngaji, besok itu saya bangun jam sekian, sholat ini, kegiatan ibadah saya agendakan. Kegiatan sosial itu saya agendakan. Terus kegiatan pekerjaan mencari maisha itu saya agendakan juga. Nah itu nanti saya evaluasi untuk berikutnya. Oh, berarti dari ini aku gak sholat subuh, aku gak sholat masjid mesti, gak sholat jamaah asal masjid. Karena apa? Ya itu dievaluasi lagi. Nah itulah menjadi seorang yang sukses itu kayak gitu, ya. Terus yang selanjutnya, yang disiplin diri salah satunya adalah rajin beribadah. Anda kalau rajin beribadah itu kan berdoa mengatur kita, teratur sekali 5 waktu itu loh, terutama 5 waktu itu kan sudah menjadi aturan dari Allah. Kalau kita mengerjakan itu insya Allah kita akan dengan sendirinya akan disiplin. Karena kan ada waktu-waktunya tertentu dan ada rukun-rukunnya tertentu kan. Kalau kita rajin sholat, rajin beribadah, insya Allah kita akan dengan sendirinya akan teratur hidup kita. Terus yang selanjutnya adalah sugesti atau percaya diri. Aku mampu, aku bisa. Aku yakin, aku mampu, aku bisa. Aku bisa mengerjakannya. Oke. Seseorang itu kalau tidak mempunyai kepercayaan diri, minder, terus banyak menyalahkan diri sendiri, banyak menyalahkan takdir. Wah, itu termasuk hal yang kufur ya, menyalahkan takdir. Oh aku jadi anaknya ini, anaknya itu, ternyata ibu saya, bapak saya bukan pejabat, bukan seorang yang konglomerat ya. Ya, itu disalahkan. Akhirnya dia minder dan tidak percaya, tidak punya sugesti untuk lebih maju. Nah justru itulah kita banyak bersyukur, kita banyak mengapresiasi diri kita. Oke? Kalau kita, wah alhamdulillah aku sudah lulus SMA, apresiasi, senang, alhamdulillah nilaiku cuma 6, gak apa-apa, yang penting saya lulus. Misalnya itu apresiasi terhadap diri sendiri untuk menjadi sugesti. Yang selanjutnya, yang disiplin diri adalah mengerjakan semua dengan tuntas. Yang mengerjakan sesuatu itu tolong totalitas pikiran, tenaga kita fokuskan ke hal tersebut. Anda di sini belajar, tolong totalitas, ojo mungkin sampai. Aku udah izin pikir orang ya, tolong itu dibuang yang jauh-jauh. Kita totalitas untuk belajar di sini untuk menjadi seorang yang sukses, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Terus selanjutnya, tips melatih disiplin diri. Mulailah dengan langkah-langkah yang kecil, paksakan, nanti dipaksakan disiplin diri, lalu akan jadi biasa. Kalau sudah biasa menjadi perilaku, kemudian jadi suatu kebutuhan. Mulailah dengan langkah kecil. Umpama aku ki arep panen masaran tuh kira-kira butuh berapa menit? Misalnya, kira-kira masaran itu 15 menit kalau beda. Lakukan langkah kecil itu apa? Kita antar motor, gitu. Siapin perlengkapannya, kita tugas motor. Mesti tidak terkokono. Tapi nek kita mager saja tidak akan sampai pada tujuan kita. Itu salah satu tip
melatih disiplin diri. Terus paksakan, nek wis pengen disiplin, paksakan sesuatu, kerjakan, segera. Mungkin ada ajakan dari setan, tunggunen nanti 10 kali, kowe ora usah sholat. Misalnya ada ajakan setan gitu, ada malas sholat. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku harus sholat. Lakukan, jangan tunggu-tunggu, gitu ya. Terus lawanlah hal negatif yang bisa membuat kita berperilaku negatif tadi. Jadi hal-hal yang bersifat negatif itu apa? Ya pikiran kotor, terus malas, error, mengabaikan diri itu dilawan, harus kita lawan. Dan yang selanjutnya adalah pahami akibat dari berperilaku disiplin tadi. Nah, akibatnya dari perilaku disiplin tadi apa? Akibatnya kita akan sukses, kita akan berhasil, kita akan jadi seorang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya itulah kita harus memahaminya, perilaku tadi. Ya paham ya? Tip latih diri sendiri, mulai dengan langkah-langkah kecil, mulai dari hal yang kecil kita kerjakan dengan dipaksakan, lawan hal yang negatif dan memahami apa yang kita kerjakan. Wes itu aja. Enggak paham ya? Selanjutnya kita simpulkan ya, ini akhir masih sesi. Kita simpulkan ya, bahwa disiplin itu kunci dari segala kesuksesan untuk meraih cita-cita. Ya, jenengan contoh dakwah Nabi ini ya. Dakwah Nabi itu untuk kedisiplinan kan. Nabi itu disiplinnya enggak main-main. Dia mendakwahkan ke umatnya itu tidak pernah putus. Ya, pertama dakwah pada keluarganya, baru pada kaumnya, setelah pada kaumnya, pada dunia, bahkan sampai ke mancanegara. Itu dengan suatu tekad dan kedisiplinan yang tinggi. Akhirnya dakwah itu sampai kita, sampai hari ini ya. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa baca Quran itu dari Rasulullah SAW. Itu kedisiplinan itu harus kita contoh. Contohnya seseorang meraih pengen nilainya yang bagus, ya harus disiplin belajar. Nah itulah disiplin dalam hidup itu akan meraih suatu kesuksesan dan bisa meraih suatu cita-cita. Nah selanjutnya selalu kendalikan diri untuk berbuat disiplin. Pinter-pinter kakak-kakak semuanya, kendalikan diri kita. Jangan sampai kita itu kalah dengan diri kita sendiri. Karo awake dhewe kalah, kemudian karo musuhnya kan gitu. Nah, semangat kita itu udah gak ada. Kalah dengan hawa nafsu kita, kalah dengan emosi kita. Nanti apa bisa kita melawan musuh-musuh kita di luar? Kalau diri kita sendiri saja sudah kalah. Kalah dengan diri kita, kalah dengan kemalasan kita, kalah dengan masa bodoh kita, kalah dengan cuek kita, kalah dengan marah kita. Pokoknya marah isu, aku malas megah kalau guru kayak, kalau ustadz kayak, kalau dosen kayak. Akhirnya kita tidak mau belajar sama dia. Itu termasuk akibat yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya selanjutnya akibat tidak disiplin, hidup akan sengsara, susah, bahkan akan menerima sanksi. Ya, tadi sudah saya katakan, ora disiplin itu mesti ada akibatnya. Nah, akibatnya itu dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Ya, yang kecil mungkin tidak tercapai targetnya, terus tidak memperoleh hasil yang maksimal. Ya, yang besar itu mungkin kita bahkan sampai masuk neraka itu karena hal-hal yang tidak disiplin. Terus hindari hal-hal negatif yang mengakibatkan kita tidak disiplin. Hindari dengan apa ya? Nek wis kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu, jadi hal-hal yang
sifatnya apa itu? Tidak melakukan sesuatu itu kita hindari pokoknya. Wis hindari wae wis enek kanca ngajak arkan ning masjid kok enek kanca ngajak makan ngajak wis posik yang penting saya ke masjid dulu. Itu misalnya dari luar. Kalau dari dalam aku kok malas, hindari itu, ayo segera ke masjid. Itu salah satu contoh aja. Terus bersabar, bersyukur, selalu taat beribadah. Yang sebenarnya hidup kita itu cuma ada dua, kita disuruh bersabar, terus kita disuruh bersyukur. Wes akhirnya dua sifat itu kita lakukan, kita insya Allah orang dari orang bahagia. Ya, bersabar di waktu kita melakukan sesuatu, di waktu kita menerima musibah. Nah itu kita harus bersabar melakukan perintah-perintah Allah, bersabar melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa misalnya, bersabar melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak. Sebenarnya dari ibu-ibu semua bersabar dulangi bayi ini, mungkin nyekolah ke putra-putra ini, harus bersabar. Memang hidup itu harus bersabar. Nah, sampai kandel sabar ya, insya Allah hidup kita akan kandel apa nih, bahagia. Ini orang kandel sabar ya, tipis bahagia itu. Dan selanjutnya adalah bersyukur. Ya, wes kita tuh sudah dilahirkan dalam keadaan kayak gini, itu harus bersyukur sekali. Nah, kita lihat bawah kita, kok enak sing rantai sikil, kok enak sing rantai tangan, rantai sing ngerti, rantai mata, rantai telinga. Itu kita bersyukur kita jadi seorang yang komplit ini. Bapak ibu kita masih komplit, ada yang support untuk sekolah, ada sarana untuk hidup kita, baju pakaian, kita masih diberi kesehatan. Nah itulah salah satunya bersyukur di waktu kita menerima suatu anugerah atau suatu bentuk kenikmatan. Yang selanjutnya selalu taat beribadah. Kalau kita beribadah taat, insya Allah kita akan jadi seorang yang sukses. Okay? Karena hablum minallah itu sangat penting. Karena yang menciptakan dunia, menciptakan diri kita, menciptakan segalanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalau beribadah sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan kita suatu kebahagiaan, terutama di dunia dan di akhirat. Itu ya, saya kira cukup ya materi hari ini, materi tentang kedisiplinan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tanya. Mau izin minum ya? Buat satu pertanyaan dulu, yang penting dua.